Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menangkap hati-Mu Tuhan. Biar Kau hujani kami terus dengan cinta-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjalani hari demi hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau bagikan tentang yang namanya hujan cinta Tuhan. Jadi tahun kemarin, itu kita lihat dulu, ada gambarnya di situ saudara. Jadi ada hujan hati, tapi ada satu orang. Kalau di situ aslinya sih mukanya kelihatan cemberut gitu saudara. Tapi dia pakai payung gitu, karena dia merasa hujan lagi nih, pakai payung gitu kan. Saudara, kita tahu pada saat ini kan musim hujan. Kalau kita mau keluar, pasti semua bawa payung, benar nggak saudara? Biar nggak kena hujan kan. Tapi coba, karena itu hujannya air kan. Coba kalau hujannya duit saudara, kira-kira bawa payung atau enggak saudara? Enggak, buat ini, tapi bukan di ini kan, dibalik kan, buat nada duitnya gitu saudara. Tapi yang digambar ini menceritakan tentang bahwa Tuhan tuh sedang mau menghujani kita dengan cintanya. Tetapi kebanyakan anak-anak Tuhan, kebanyakan dari kita itu pakai payung saudara. Jadi kita tidak pernah merasakan yang namanya cinta dan kasih Tuhan, karena kita tidak pernah mengerti. Satu waktu tahun kemarin saya itu sedang buka nge-scroll sosmed lah. Terus ada satu anak muda itu lagi curhat di mana? Di sosmed. Dia nulis kayak gini. Saya menghujani kamu dengan cinta, tetapi kamu selalu pakai payung. Di situ ceritanya saudara. Terus di situ saya langsung pas lihat itu, tiba-tiba di hati saya itu kayak seperti ada sesuatu yang berbicara. Dan ngomong seperti ini, saya juga, Tuhan ngomong seperti inilah, Tuhan ngomong, sebenarnya saya juga itu menghujani anak-anakku itu dengan penuh cinta. Saya rindu memberkati mereka. Saya rindu itu mereka bisa merasakan sentuhan, pelukan yang daripada saya. Tapi kebanyakan dari anak-anakku tuh selalu memakai payung. Akhirnya mereka tidak pernah bisa merasakan cinta, menerima janji, dan menikmati yang namanya berkat dan janji Tuhan atas hidupnya. Apa saja sih saudara yang menjadi payung dalam kehidupan kita? Next yuk. Kita buka dulu di Ulangan 28 ayat 12. Ini ayatnya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin saudara. Next. Tuhan sedang mau menghujani kita dengan yang tadi saudara. Dengan Ulangan 28. Oh iya. Payung yang menjadi penghalang hujan, cinta dan berkat Tuhan. Aduh kecil. Oh iya. Yang pertama itu apa saudara? Tidak percaya. Seringkali kita mendengar firman setiap hari, tetapi kita tidak pernah percaya akan firman. Kita tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita tidak percaya bahwa Tuhan mau memberkati kita tidak percaya bahwa Tuhan mau menolong kita saudara. Bahkan saya yakin dari mungkin yang sekarang yang datang di PW pagi ini tidak semua, walaupun datang ya tiap pagi, belum tentu hatinya itu percaya sama Tuhan. Karena membuat hati percaya sama Tuhan itu tidak gampang saudara. Ada hal-hal yang perlu dilepaskan di hidup kita untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu kita baca dulu ya. Ulangan 14, itu kok kecil ya di situ. Oh di sini ada itu.
Oh, bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kita lihat bangsa Israel, saudara. Sebelumnya itu mereka sudah mengalami banyak mujizat dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Saya percaya bahwa setiap dari kita pernah mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Saudara, siapa saja yang pernah mengalami mujizat dari Tuhan dalam hidupnya, saudara? Tetapi seringkali kita masih tidak percaya pada saat ada sesuatu yang di depan kita, tantangan. Kita masih mempertanyakan Tuhan. Benar gak sih Tuhan tolong? Tuhan bakal tolong gak sih? Gak mungkin lah Tuhan tolong. Yang sebelumnya sih kecil sih, ini lebih besar, gak mungkin lah Tuhan tolong. Tidak percaya. Apalagi nanti kita ini mau ke Uganda ya saudara. Wah, itu butuh iman yang haleluya lumayan gede saudara ya. Jadi orang Israel tidak percaya sama Tuhan. Karena hati manusia itu gampang geser saudara. Hati kita itu sangat cepat bergeser. Bahkan waktu itu Tuhan ngomong, kenapa saya tidak bisa melakukan banyak hal di Nazaret? Tidak bisa melakukan banyak mujizat saudara. Di tempat kelahirannya sendiri. Karena orang-orang di sana tidak percaya. Mereka mengatakan, wah itu anak tukang kayu, gak mungkin nolongin saya lah. Tidak mungkin anak tukang kayu itu jadi Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, apa itu ya? Maka Yesus, oh bukan, yang tadi aja di PPT-nya aja. Oh iya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Untuk kita bisa menerima mujizat, itu butuh hati yang bulat sama Tuhan. Kita lanjut yang berikut saudara. Ada juga yang tidak bersyukur. Yang kedua itu adalah banyak orang yang tidak bersyukur atas apa yang mereka punyai. Pada saat kita tidak bersyukur, sebenarnya kita sedang menghalangi payung berkat itu buat turun dalam hidup kita. Tidak bersyukur itu berarti tidak kita mempertanyakan Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa harus ngalamin ini dan itu? Kenapa tidak seperti yang saya harapkan? Makanya itu ada di Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya lihat dulu catatannya. Yang berikut adalah ketidaktaatan. Yang ketiga itu adalah pada saat kita tidak taat, maka berkat itu tidak akan datang saudara. Waktu minggu kemarin share tentang yang namanya kemelekatan. Dan waktu itu saya diberkati sama teman saya. Dan dia cerita tentang yang namanya ketaatan. Dia cerita ada satu hamba Tuhan Mesir datang ke gereja dia dan bercerita bahwa ketaatan itu membuka banyak pintu berkat atas hidup kita. Jadi dia cerita bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang diinginin hatimu pada saat kita taat. Sebenarnya Tuhan itu memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Kita bernafas, kita tidak kelaparan, baju kita bisa pakai dan semuanya. Tapi keinginan hati belum tentu Tuhan mau kasih, itu suka-sukanya Tuhan saudara. Tapi pada saat kita taat, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Lanjut saudara.
Itu ada yang keempat bersungut-sungut. Yang kelima itu takut. Kita baca ayatnya aja. Filipi 2:14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah dan tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bersungut-sungut ini sama dengan tidak percaya, saudara, karena protes terus dalam hatinya. Yang kelima itu adalah takut. Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lanjut. Khawatir, ini khawatir juga membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Ada ayatnya Mazmur 15, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Lanjut yang berikutnya. Oh ya, sampai sini dulu sebelumnya aja. Ada satu lagi, saudara, sebenarnya. Jadi, tapi saya lebih mau bahas yang satu ini, saudara. Karena dari semalam saya dapat banyak tentang yang namanya kecewa sama Tuhan. Jadi, kenapa orang-orang itu bisa kecewa sama Tuhan? Karena apa yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka itu orang-orang banyak kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan, akhirnya cara berpikir kita, cara kita melihat Tuhan itu akan menentukan seberapa besar Tuhan bisa melakukan segala hal dalam hidup kita, saudara. Pada saat kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu Tuhan yang tidak memperhatikan, Tuhan itu yang tidak peduli, maka kita akan merasakan hal-hal itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa berpikir bahwa Tuhan itu mengasihi kita, seperti yang semalam kita dikasihi, kita dicintai, dan kita berkenan, maka kita akan mengalami hal-hal yang demikian, saudara. Jadi kekecewaan itu yang kemarin saya sharing minggu kemarin yang tentang keluarga, saudara. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya kecewa sama Tuhan karena apa, saudara? Mereka kehilangan keluarga mereka. Ada orang-orang yang kecewa karena kehilangan mungkin istrinya, kehilangan suaminya, kehilangan anaknya. Padahal mereka tuh sudah melayani di gereja, tapi tiba-tiba kenapa keluarga saya diambil, orang yang saya sayangi Tuhan ambil gitu loh. Dan mereka begitu sakit dan begitu pahit dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan saudara, dan kebanyakan orang-orang yang kecewa sama Tuhan ini adalah bukan orang-orang yang di luar gereja. Tapi mereka yang sudah melayani bertahun-tahun. Dan sampai satu waktu mereka tidak terima bahwa keluarganya dibawa pulang. Padahal kalau kita tahu, saudara, ya, tidak ada orang yang hidup abadi, saudara. Satu yang pasti dalam hidup ini adalah apa? Kematian. Tetapi sebanyak dari anak-anak Tuhan tidak siap menghadapi yang namanya kematian. Kalau saya baca di satu artikel berkata seperti ini. Bagi orang fasik, kematian itu adalah hukuman. Tetapi bagi anak Tuhan, kematian itu adalah perjumpaan dengan Bapa sampai selama-lamanya. Tetapi kita sering menentang itu, saudara. Bukan berarti saya bilang gini, masa kita nggak bisa panjang umur? Boleh, saudara, panjang umur itu tidak ini. Semua orang pengen panjang umur, saudara. Tapi pada saat semakin umur panjang, saudara, kita harus siap, kita akan kehilangan banyak hal. Di artikel itu cerita ngomong kayak ini, semakin seseorang berumur panjang, maka semakin kita harus bersiap untuk kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita tuh orang akan datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Tapi satu hal yang tidak akan hilang dari hidup kita, Yesus.
Kenapa selama kita hidup saudara, yang dikejar itu Yesus. Bukan berarti tidak boleh cari duit saudara. Tetapi yang paling utama itu adalah Yesus. Karena satu-satunya yang kita jumpai pada saat kita nanti balik, kita tutup mata dan kita buka mata. Ya Yesus saudara, bukan yang lain. Tidak ada apapun yang bisa dibawa dalam hidup ini saudara. Ada satu lagu yang, ya ini bukan karena, ini bukan cerita tentang orang mau balik saudara ya. Ini cuman sharing kalau bahwa jangan sampai kita kecewa akan kehilangan demi kehilangan atas hidup kita. Karena sebenarnya mereka yang sudah pulang itu jauh lebih indah tempatnya dibanding kita yang sekarang di dunia. Saya lanjut. Saya mau cerita satu hal. Jadi sharing tentang yang kecewa ini tuh saudara. Biar ini menjadi kesaksian ini sangat memberkati tentang bagaimana itu orang ini, ibu ini akhirnya bisa merasakan kasih Tuhan setelah dia begitu sakit hati dan kecewa sama Tuhan. Jadi ada seorang ibu muda saudara, dia keguguran itu sampai 4 kali. Keguguran pertama dia masih oke, Tuhan baik karena suaminya pelayanan saudara, suaminya itu cukup terkenal di dunia rohani lah, pelayan Tuhan. Keguguran pertama dia berkata Tuhan baik, pokoknya ini anak saya buat Tuhan, kemuliaan buat Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Keguguran kedua dia tetap ngomong Tuhan baik. Keguguran ketiga dia gue tetap ngomong Tuhan baik, dia nyembah Tuhan, haleluya dan sebagainya. Dia bilang, oh saya persembahkan anak saya buat Tuhan. Tetapi di keguguran yang keempat, dia kecewa sama Tuhan. Berdoa tidak mau, nyebut Tuhan tidak mau. Ke gereja pun karena suaminya pelayanan dan dia harus ke gereja. Akhirnya dia ngomong ke mamanya, dia telepon mamanya, saya nggak mau ke gereja ini. Cuman karena suami saya mungkin pelayanan jadi saya ke gereja. Terus saya nggak tahu nih di gereja mau ngapain. Saya kayak orang linglung. Karena hati saya itu marah sama Tuhan. Sampai dia ngomong ke mamanya gini, mungkin Tuhan suruh saya murtad. Yang pertama tidak berhasil karena anak gugur pertama. Yang kedua tidak berhasil. Yang ketiga tidak berhasil. Yang keempat ya sudah, saya akan murtad beneran. Dia ngomong kayak gitu. Tapi satu hal, mamanya ngomong kayak gini, kalau kamu tidak bisa ngomong apa-apa, jangan ngomong sembarangan. Ngomong aja Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia ngomong ini, enggak mama aja yang ngomong, saya tidak mau ngomong Tuhan Yesus baik. Saking pahitnya saudara, saking kecewanya sama Tuhan. Setelah ditutup telepon, dia pun akhirnya tidak murtad saudara. Tapi dalam hati ngomong kayak gini, susah ya jadi orang Kristen ya. Mau percaya Tuhan kayak gini. Mau murtad saya juga takut masuk neraka gitu loh. Jadi kayak tidak ada pilihan lain. Jadi ya sudahlah tetap. Tapi hatinya tetap tidak terima bahwa anaknya diambil dan dibawa pulang. Satu waktu malam akhirnya dia cerita ke Tuhan. Dia cerita suaminya disuruh tidur duluan. Dan akhirnya malam itu dia mulai cerita ke Tuhan. Dia ngomong ini, malam ini saya mau berurusan sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dan dia berkata gini, Tuhan, kamu jahat. Sambil dia nuding, saudara. Kenapa engkau melakukan ini dalam hidupku? Engkau sangat jahat. Saya salah apa? Dan mulai keluar semua saudara. Kesombongannya, wah semua langsung keluar saudara. Saya kan melayani engkau, mulai saudara mulai kan. Gitu kan kadang orang pelayanan gitu kan. Kalau kenapa-kenapa langsung yang disodorin ke Tuhan pertama kali apa? Saya pelayanan. Saya nggak pernah absen ke gereja. Saya menyerahkan hidup saya ke gereja. Anak saya 1, 2, 3 wes, nggak apa-apa. Yang penting nama kamu dipermuliakan wes Tuhan.
Saya akan ngomong di depan orang, saya mengucap syukur anak saya diambil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terus dia nantang ini, kalau memang kau itu Yesus yang hidup, kau tuh beneran ada gak sih atau enggak? Tunjukkan sama saya kalau kamu itu hidup. Tiba-tiba dia itu nangis. Dan ada satu suara yang ngomong dengan kuat dalam hatinya kayak gini. Ini yang saya mau. Bahwa engkau jujur di hadapan saya. Karena selama ini engkau tidak jujur di hadapan saya. Anakmu yang pertama engkau berkata gak apa-apa. Tapi sebenarnya engkau hancur dan engkau tidak cerita ke saya. Anak yang kedua pun pada saat keguguran engkau juga berkata tidak apa-apa, terima kasih Tuhan. Tapi sebenarnya engkau hancur dan engkau tidak jujur ke saya. Anak ketiga pun kamu hancur tapi kamu tidak cerita ke saya. Kau menutupi semuanya dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan sampai anak yang keempat engkau berdarah-darah. Engkau tetap tidak mau mengakui di hadapan saya. Hari itu dia menangis. Dan Tuhan berkata, banyak anak-anakku di luar sana. Yang sebenarnya mereka tuh rapuh. Tapi mereka mencoba memakai kekuatannya sendiri dan berkata, aku kuat. Justru kata Tuhan, datanglah kepadaku dengan semua kehancuranmu dan kelemahanmu. Aku yang akan menguatkan engkau. Bukankah banyak dari kita saudara, ya mungkin khotbah tidak salah kan, kadang khotbah itu imanmu di mana gitu kan, biasa kayak gitu kan. Sepertinya itu orang Kristen itu tidak bisa rapuh, tidak bisa lemah, harus selalu terlihat kuat dan perkasa. Tapi kata Tuhan waktu itu, saya butuh kejujuranmu. Ngomong sama saya, kalau kamu tidak kuat, kamu sebenarnya sakit, hancur, anak saya mati, meninggal. Buat apa? Bukan karena kamu bersungut-sungut. Biar saya menggandeng tanganmu dan menguatkan engkau. Itu yang Tuhan mau. Di situ saudara, titik di mana hujan cintanya Tuhan membasahi seluruh hidupnya. Sebelumnya dia memakai payung. Dengan apa? Saya kuat. Ya, saya harus mengucap syukur anak saya ini. Dia tidak pernah menceritakan yang di dalam hatinya bahwa sebenarnya dia pernah ngomong, Tuhan saya sebenarnya hancur Tuhan. Anak saya yang saya nunggu-nunggu, saya keguguran. Dia tidak pernah cerita. Bahkan yang dia ngomong, susah ya jadi orang Kristen. Marah sama Tuhan salah. Gini-gini sama Tuhan salah. Tahu Tuhan ngomong apa dalam hidupnya? Dia ngomong kayak gini. Tuhan ngomong kayak gini. Itu dia ngomong itu suaranya kuat banget di hatinya itu Tuhan ngomong kayak gini. Memang kalau kamu salah, langsung tak coret dari kartu keluarga. Gitu Tuhan ngomong. Memang kalau kamu marah sama saya, namamu langsung tak coret dari kartu keluarga. Tidak boleh masuk surga. Tuhan bilang enggak. Kamu tetap anak saya. Kalau anak kamu marah sama kamu, apakah kamu membuang anakmu? Tentu tidak. Kita tetap mengasihi saudara, benar gak? Anak kita sejahat-jahat apapun saudara, tetap anak. Saya pernah nanya ke Heri waktu itu. Saya nanya ke Heri, kok misalnya kok anak Koko nih ya. Waktu itu kita cerita siapa sih waktu itu ya. Pokoknya cerita ada anak siapa gitu. Akhirnya dandan dan sebagainya lah. Terus saya tanyain ke Heri. Kalau anak Koko kayak gitu gimana? Dibuang atau enggak? Kok Heri tuh diem gitu kan. Ya kan siapa sih mau punya anak seperti itu, benar enggak sih? Maksudnya ya pria tapi ya dandan gitu kan. Tidak ada yang pengen saudara.
Mungkin kalau saudara tidak punya, beruntunglah saudara. Tapi ada orang-orang tua yang dikasih cobaan, dikasih beban seperti itu tidak ringan saudara. Disitulah kasih itu dinyatakan sebenarnya menurut saya. Jadi kok Heri ngomong, ya udahlah, ya anak tetap anak. Tidak ada bekas anak, selamanya tetap anak. Ya dalam cerita ini dia juga cerita bahwa Tuhan tuh berkata, saya itu tidak gampang nyoret orang dari kartu keluarga, surga, dan buang ke neraka gitu loh. Akhirnya saya waktu itu sempat ngomong, saya juga sempat cerita waktu itu tentang hal ini sharing ke satu orang bahwa iya ya, masa sih Tuhan itu sudah merencanakan penyelamatan dari 2000 tahun yang lalu. 3,5 tahun akhirnya naik ke kayu salib, disalib, disiksa, dipukul, dicambuk dan sebagainya. Apakah segampang itu Tuhan itu membuang kita ke neraka saudara? Segampang itukah Tuhan membuang saudara ke neraka? Cara kita mengenal Tuhan akan menentukan seberapa kita dikasihi dan seberapa kita bisa mengasihi Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Ada satu orang datang ke dia ngomong kayak gini, Tuhan, Pak, saya itu mau mengasihi Tuhan. Tapi gimana caranya ya Pak ya? Susah banget mengasihi Tuhan. Saya sepertinya kayak sudah kehabisan kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Terus hamba Tuhan itu ngomong kayak gini ke dia. Jangan fokus kamu mengasihi Tuhan. Kamu harus fokus seberapa dia mengasihi engkau. Kalau kamu sudah mengerti seberapa besar Tuhan mengasihi engkau, maka engkau akan bisa mengasihi dengan limpah ke Tuhan. Karena kenapa saudara? Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita mengasihi Tuhan, baru kita itu dikasihi saudara. Benar gak sih saudara? Adakah di ayatnya itu, wah kita harus mengasihi Tuhan dulu baru Tuhan mengasihi kita? Enggak ada saudara. Alkitab jelas mengatakan bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tetapi pada saat kita terima cintanya, maka kita punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Saudara, lanjut lagi. Jadi dari cerita itu, Tuhan tuh ngomong kayak gini. Banyak anak-anakku tuh yang luka, tapi tidak pernah membiarkan saya membalut lukanya. Mereka berpikir saya Tuhan yang tidak peduli. Mereka berpikir saya Tuhan yang tidak tahu dan tidak merasakan penderitaan mereka. Sehingga mereka membawa luka itu dan menyimpan luka itu. Dan Tuhan berkata, saya rindu mereka menceritakan lukanya. Mereka membawa kehancurannya di hadapanku. Untuk saya memberi kekuatan dan memulihkan setiap luka dalam hidupnya. Saudara, apakah hari-hari ini saya tidak mengerti saudara punya luka apa, kehancuran apa dalam hidup saudara. Tapi hari ini Tuhan sedang mau membalut lukamu dan menyembuhkan itu. Supaya saudara tahu bahwa kita adalah orang yang dikasihi, orang yang dicintai, dan orang yang berkenan. Bukan karena perbuatan saudara, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saya buka ayat terakhir. Di 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang mengasihi, benar ya? Kalau Tuhan mengasihi kita, kalau orang yang mengasihi berarti kasihnya bisa pudar nggak, saudara? Bisa. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang mengasihi, tapi Dia itu adalah kasih itu sendiri. Kalau Dia adalah kasih itu sendiri, maka kadar kasih-Nya tidak akan pernah bisa berkurang, saudara. Apapun hidup kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia bukan Tuhan yang mengasihi, tapi Dia adalah kasih itu sendiri. Saudara, ini sebelum saya akhiri, mungkin yang streaming yang di tempat ini, saya mau kita tutup mata, saudara. Semuanya kita tutup mata. Hari ini, saudara, mari ceritakan kehancuranmu di hadapan Tuhan. Mari ceritakan struggle-mu di hadapan Tuhan. Mari ceritakan, saudara. Mungkin kau terlihat kuat di hadapan orang-orang, tapi sebenarnya di dalam engkau rapuh. Hari ini Tuhan sedang mau membalut setiap luka-luka saudara. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya. Sambil saudara tutup mata. Ada satu lagu yang buat saya sangat ajaib. Judulnya itu adalah Sampaikan pada Yesus. Seperti firman-Nya, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan seperti air yang mengalir. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saudara, mungkin orang lain tidak peduli saudara. Mungkin saudara merasa tidak ada yang peduli atas hidupmu. Tapi percayalah, ada satu pribadi yang sangat peduli. Dan begitu mau membalut dan menyembuhkan saudara. Dia adalah Yesus. Saudara cukup bercerita saja. Cukup ceritakan keluh kesahmu ke Dia, maka Dia akan memulihkan hidupmu saudara. Sekali lagi, sampaikan pada Yesus
segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menghujani kita dengan cinta, tergantung dari kita menyambutnya. Tadi dikatakan apakah payungnya kita keatasin atau dibalik supaya kasih itu kita wadahi dengan sesuatu wadah yang luar biasa. Satu hal, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita tahu bahwa hujan cintanya Tuhan saat ini sedang dicurahkan buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat cintamu, buat kasihmu. Engkau itu adalah kasih. Seluruh hidupmu Tuhan memancarkan kasih. Dari matamu engkau memancarkan kasih saat kami mengalami sesuatu. Dari tanganmu mengeluarkan kasih dengan satu bukti bahwa kedua tanganmu direlakan untuk disalib. Ini bukti kasih yang luar biasa. Dari kakimu engkau membuktikan akan kasihmu, karena kakimu rela dipaku untuk kami. Dari setiap firman yang keluar selama 3,5 tahun Tuhan, tidak pernah firman yang keluar dari mulutmu firman yang sia-sia, firman yang selalu menghibur, firman yang selalu menguatkan, firman yang selalu menyembuhkan. Seluruh aspek dalam hidupmu mengeluarkan cinta. Terima kasih untuk semua pengorbananmu, untuk bukti cintamu Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dari seluruh tubuhmu memancarkan kasih. Karena Engkau adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kami menerima akan segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Buat kami tahu Tuhan, untuk tidak menyakitkan hatimu. Karena Engkau terlebih dahulu memberikan bukti kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih untuk menguatkan kami. Terima kasih untuk mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya yang Kau anugerahkan kepada kami pagi ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau begitu mengasihi kami. Kami sangat percaya seluruh pergumulan kami pasti Engkau dengar dan Engkau buat jalan buat kami. Pergumulan kami yang lain Tuhan tentang seluruh biaya untuk ke Uganda, kami sangat percaya Engkau mendengar seruan kami, kerinduan kami yang ada dalam hati kami yang paling dalam. Engkau yang akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini tentang keadaan Megatrust yang setiap hari Tuhan kami mendengar adanya banjir, adanya tsunami, adanya gempa, adanya gunung meletus. Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau akan meluputkan anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada.
Apapun yang kau izinkan terjadi Tuhan, anak-anakmu pasti ada dalam perlindunganmu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau yang turun tangan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya. Mereka boleh bekerja sama, mereka boleh sederap selangkah, mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang pas di hatimu Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih untuk semua. Saat ini kami berdoa buat lawatan Tuhan. Kami berdoa Kau kirimkan malaikat-Mu untuk membajak setiap hati-hati yang ada di Uganda. Engkau membajak ya Tuhan. Saat kami datang, maka jiwa-jiwa itu merupakan tanah yang siap untuk ditanami. Siap menerima benih firman-Mu, siap menerima lawatan, siap menerima segala sesuatu yang Kau siapkan untuk kami impartasikan di sana. Terima kasih untuk kasih setiamu. Itulah kerinduan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk lawatan pulau-pulau di seluruh Indonesia ini, bahkan sampai ke benua-benua. Tolong Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan untuk lawatan ini, supaya mata kami melihat apa yang harus kami lakukan, dan kami percaya tuaian akan terjadi pada putaran kedua ini. Terima kasih Bapak. Setiap hari kami terus berdoa dan berdoa, karena kami percaya begitu kami melihat akan pintu yang dibuka, kami akan memasukinya Tuhan, dan membawa lawatan ini ke sana, dan membawa jiwa-jiwa kembali kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau sediakan setiap pagi di tempat ini. Engkau selalu memberi mana yang baru untuk kami nikmati. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Biarlah anugerah dan berkat-Mu melimpah pada kami semua. Lepaskan kami daripada segala keterpurukan. Lepaskan kami daripada semua kekhawatiran, ketakutan, dan mempunyai prediksi yang salah tentang Engkau Tuhan. Engkau lepaskan semua itu daripada kami, karena kami tahu Engkau adalah kasih. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Saat ini kami mau menerima kekuatan baru, kesehatan yang daripadamu. Kami terima memasuki seluruh hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh aspek dalam hidup kami. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Dikuasai oleh urapan supranatural. Seluruh panca indera kami dikuasai oleh minyak supranatural. Sampai kepada hati kami dibungkus Tuhan dengan minyak supranatural. Dan semua kelemahan dalam hidup kami Engkau patahkan. Engkau berkati tangan kami dan kaki kami. Hari ini supaya kami tahu Tuhan, Engkau sedang menyediakan yang terbaik buat kami. Kami terima dengan utuh semua yang terbaik. Tidak ada yang kececer. Kami terima semuanya. Dan perjalanan kami hari ini ada perjalanan yang membawa kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.